Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bentuk akar. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu menyederhanakan bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian bentuk akar, dan pembagian bentuk akar. Yang pertama, menyederhanakan bentuk akar. Untuk mempelajari cara menyederhanakan bentuk akar, yang pertama kita akan langsung menerapkan pada contoh soal. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, akar 32, B, akar 125, C, akar pangkat 3 dari 81. Untuk menyelesaikan bentuk akar, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah angka yang ada di dalam akar menjadi bentuk perkalian yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Contohnya, akar 32 bisa kita ubah menjadi akar 16 dikalikan 2. Nah, angka 16 ini merupakan angka kuadrat, sehingga bentuk akar dari 16 dikalikan 2 bisa kita ubah menjadi akar 16 dikalikan akar 2. Akar 16 itu adalah 4, dan akar 2-nya tetap, sehingga akar 32 itu sama dengan 4 akar 2. Yang kedua adalah akar 125. Nah, sama seperti yang poin A, bahwa kita harus mengubah bentuk akar 125 ini menjadi bentuk perkalian yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Nah, maka bisa kita ubah 125 menjadi 25 dikalikan 5. Sehingga kita pisah lagi yang di dalam akar menjadi akar 25 dikali akar 5. Akar 25 itu adalah 5 dan akar 5-nya tetap. Sehingga akar 125 itu sama dengan 5 akar 5. Yang poin C, akar pangkat 3 dari 81. Untuk menentukan yang poin C ini, kita tidak bisa mengambil menggunakan angka kuadrat karena di sini akar pangkatnya 3. Sehingga kita menentukan bentuk perkaliannya yang salah satunya adalah bilangan kubik, ya. Misalnya akar pangkat 3 dari 81 kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 27 dikalikan 3. Kenapa 27? Karena nanti 27 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga diperoleh akar pangkat 3 dari 27 dikalikan akar pangkat 3 dari 3. Yang bagian depan ini kita jadikan menjadi 3. Karena apa? 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga 3 pangkat 3 dikalikan sepertiga adalah 3. Sekarang silahkan cobalah mengerjakan latihan soal ini setelah mendengar penjelasan yang tadi. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 48, yang kedua akar 200, yang ketiga akar pangkat 4 dari 243. Silahkan dicoba terlebih dahulu. Apabila ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dua bilangan berbentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Ingat di sini bahwa bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Sebagai contoh misalnya, yang A, 4 akar 5 ditambah 2 akar 5, yang B, 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6, yang C, akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6, yang D, akar 20 dikurangi akar 500. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, yang pertama kita bahas poin A, yaitu 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuk akarnya atau angka yang di dalam akar sudah sama, yaitu akar 5. Maka kita tinggal menjumlahkan saja angka yang di depan akar. Ya, sehingga di sini 4 akar 5 ditambah 2 akar 5 sama dengan angka yang di depan akar yaitu 4 dan 2, itu dijumlahkan saja, sedangkan akar 5-nya tetap. Sehingga 4 ditambah 2 hasilnya 6, akar 5-nya tetap. Jadi 4 akar 5 ditambah 2 akar 5 sama dengan 6 akar 5. Sekarang yang B, kita bisa lihat di sini bahwa bentuknya adalah 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6. Angka yang ada di dalam akar sudah sama, yaitu 6, sehingga kita tinggal mengoperasikan angka yang di luar akarnya. Sehingga diperoleh 3 ditambah 1 dikurangi 5, yaitu ini 3
Kalau tidak ada angkanya berarti di sini 1 dan 5, min 5. Akar 6-nya tetap, sehingga diperoleh 3 ditambah 1, 4, dikurangi 5, min 1, akar 6. Kalau min 1, kita tidak perlu menuliskan angka satunya, sehingga cukup min akar 6 saja. Untuk yang poin C, akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Nah, perhatikan di sini bahwa ketiga suku, angka yang ada di dalam akar berbeda semua, sehingga untuk poin C ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian untuk yang poin D, akar 20 dikurangi akar 500. Berarti pertama kita mengubah dulu akar 20 dan akar 500. Akar 20 bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 4 kali 5. Sehingga akar 20 bisa diubah menjadi 2 akar 5. Sedangkan akar 500 bisa kita ubah menjadi perkalian antara 100 dan 5. Sedangkan akar 100-nya adalah 10 dan 5-nya tetap. Karena angka yang ada di dalam akar sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan yang angka di luar akar, sehingga 2 dikurang 10. Hasilnya adalah min 8 akar 5. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar. Ada beberapa perkalian bentuk akar, yaitu yang pertama adalah A dikalikan B akar C. Maka angka yang di luar akar langsung dikalikan saja menjadi AB akar C. Misalnya 6 dikalikan 5 akar 3, maka 5 dan 6 dikalikan saja menjadi 30, akar 3-nya tetap. Yang kedua misalnya 2 kalikan akar 242. Nah, karena 242 ini bisa disederhanakan, yaitu menjadi perkalian 121 dikalikan 2, maka akar dari 121 adalah 11, sehingga diperoleh 2 kali 11 akar 2, sehingga 2 dikalikan 11 adalah 22, akar 2-nya tetap. Jadi 2 kali akar 242 itu sama dengan 22 akar 2. Yang bentuk kedua adalah akar A dikalikan akar B. Maka akar A kalikan akar B itu sama dengan akar A dikalikan B. Contohnya adalah akar 7 dikalikan akar 6, sama dengan akar 42. 42 itu dari 7 kalikan 6. Bentuk yang ketiga adalah C akar D dikalikan E akar F. Sama dengan angka yang ada di luar akar dikalikan, sedangkan angka yang di dalam akar juga dikalikan. Sehingga C kali E akar D kali F. Sebagai contohnya misalnya 2 akar 2 dikalikan 3 akar 12. Sehingga di sini maka angka yang ada di luar akar yaitu 2 dan 3 ini dikalikan, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang angka yang ada di dalam akar juga dikalikan. Akar 2 dikalikan akar 12 sama dengan akar 24. Bentuk 6 akar 24 ini bisa kita sederhanakan, yaitu 24 kita ubah menjadi 4 kali 6. Sehingga akar 4 diperoleh 2, sehingga menjadi 6 kali 2 akar 6. 6 kali 2 sama dengan 12, akar 6-nya tetap. Sehingga bentuk 2 akar 2 dikalikan 3 akar 12 hasilnya adalah 12 akar 6. Bentuk yang ketiga, apabila ada bentuk perkalian akar A ditambah akar B dikalikan akar A min akar B, maka sama dengan A min B. Yang perlu kita lihat bahwa angka-angka yang ada di dalam akar ini sama. Sehingga akar A, sini akar A, akar B, akar B. Yang berbeda adalah tandanya. Yang satu plus, yang satu min. Sehingga diperoleh bahwa akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B sama dengan A min B. Sebagai contoh, misalnya akar 8 ditambah akar 5 dikalikan akar 8 dikurangi akar 5. Nah, di sini angkanya sama, akar 8, akar 5. Yang berbeda hanya tandanya 1 plus, 1 min, maka menjadi A min B. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, sekarang silakan mencoba untuk latihan soalnya pada perkalian bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, 4 akar 7 dikali 3 akar 28. Yang B, 5 dikalikan 3 akar 5 ditambah akar 50. Yang C, akar 28 dikurangi akar 12 dikalikan 2 akar 7 ditambah 2 akar 3. Nah, silahkan dicoba untuk latihannya.
Apabila ada pertanyaan atau kesulitan bisa tanyakan di kolom komentar. Bagian ketiga yaitu pembagian bentuk akar. Ada beberapa bentuk akar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama berbentuk A per akar B. Bentuk A per akar B ini dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi A per akar B itu sama dengan A per akar B dikalikan akar B per akar B, sama dengan A kalikan akar B akar A akar B, akar B dikalikan akar B sama dengan B. Sebagai contoh misalnya 8 per akar 2 sama dengan 8 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2, sehingga diperoleh 8 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, 2, sehingga 8 dibagi 2, 4, akar 2 nya tetap, sehingga 8 per akar 2 itu dapat disederhanakan menjadi 4 akar 2. Contoh yang kedua adalah 10 dibagi 2 akar 5, maka sama dengan 10 per 2 akar 5 kita kalikan dengan akar 5, ya, di sini akar 5, sehingga 10 per 2 akar 5 kalikan dengan akar 5 per akar 5, dikalikan saja 10 kali akar 5, 10 akar 5, 2 nya tetap, kemudian akar 5 kali akar 5 adalah 5, sehingga diperoleh 10 akar 5 dibagi 2 kali 5, 2 kali 5 sama dengan 10, sehingga 10 dibagi 10 hasilnya 1, tinggal akar 5. Jadi 10 dibagi 2 akar 5 sama dengan akar 5. Yang ketiga contohnya 2 akar 5 dibagi akar 10. Sama dengan konsep yang tadi bahwa kita kalikan dengan penyebutnya, ya. Berarti pembilangnya tetap 2 akar 5 dibagi 10 dikalikan dengan akar 10 per akar 10, sehingga diperoleh 2 dikalikan 5 kali 10 akar 50, akar 10 kali akar 10, 10, ya, sehingga diperoleh 2 akar 50 dibagi 10. Nah, 50 ini dapat kita ubah menjadi 25 kali 2, sehingga akar 25 nya itu adalah 5, akar 2 nya tetap, sehingga 2 kali 5 sama dengan 10, 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1, hasil terakhirnya yaitu akar 2. Jadi 2 akar 5 dibagi akar 10 sama dengan akar 2. Bentuk yang kedua adalah K dibagi A plus akar B. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita akan mengalihkan dengan sekawan dari penyebut, ya. K per A plus akar B kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Berarti kalau di sini tandanya plus, maka kita kalikan di sini adalah min atau negatif. Kalau di sini tandanya negatif, maka di sini tandanya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah K kali A min akar B. Kemudian bagian ini A ditambah akar B dikalikan dengan A min akar B menjadi A kuadrat min B. Seperti contoh yang tadi. Nah, sebagai contohnya misalnya 2 per 1 plus akar 3, maka kita bisa jadikan 2 per 1 plus akar 3 dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Ya, 1 dan akar 3-nya masih tetap, sedangkan di sini penyebutnya bertanda positif, maka pembilang di sini atau sekawannya bertanda negatif. Bertanda negatif juga. Nah, sehingga diperoleh 2 kali 1 min akar 3, 1 kuadrat itu 1, akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga diperoleh 2 dikalikan 1 min akar 3 dibagi min 2. 2-nya bisa disederhanakan menjadi min 1 min akar 3. Kita hilangkan kurungnya menjadi 1 plus akar 3. Sehingga bentuk 2 dibagi 1 plus akar 3 sama dengan min 1 ditambah akar 3. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu K dibagi akar A ditambah akar B. Nah, sama seperti yang tadi, untuk bentuk ini kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Karena di sini bentuk akar A ditambah akar B-nya tandanya positif, maka untuk pengalihnya menjadi negatif. Sehingga diperoleh menjadi K kali akar A min akar B dibagi A min B. Bukan A kuadrat tetapi A. Kenapa? Karena di sini bentuknya akar semua. Bahwa akar A kali akar A, A. Akar B kali akar B, B. Nah, sebagai contoh misalnya 2 akar 2 dibagi akar 5 min akar 3.
sama dengan 2 akar 2 dibagi akar 5 min akar 3 dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Kalau penyebutnya akar 5 dikurangi akar 3, maka sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Kemudian dikalikan 2 akar 2 dikalikan akar 5 plus akar 3. Penyebutnya di sini menjadi A min B, sehingga diperoleh A-nya 5, B-nya 3, berarti menjadi 5 min 3. Dioperasikan menjadi 2 akar 2 kalikan akar 5 itu 2 akar 10 ditambah 2 akar 2 kalikan akar 3, 2 akar 6. 5 dikurangi 3, 2. Nah, 2-nya ini bisa disederhanakan. Kita bagi 2, bagi 2, kita bagi 2, sehingga hasilnya adalah akar 10 ditambah akar 6. Silahkan bisa dicoba untuk latihan soalnya, merasionalkan penyebut dari pecahan berikut. A 2 per akar 7, B 10 per 3 akar 5, C 2 min 4 akar 7 per akar 5 plus 2, D min 5 per akar 7 plus 2 akar 2. Nah, silakan dicoba. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, demikian pembahasan berkaitan dengan bentuk akar. Apabila ada pertanyaan atau kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.